Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Safitriana akan menjelaskan mengenai pengertian istishab dan juga bentuk-bentuk istishab. Yang pertama yaitu mengenai pengertian istishab. Secara bahasa atau secara etimologi, istishab merupakan bentuk masdar dari kata istashaba yastahibu istishaban, yang artinya selalu menyertai. Jadi di sini secara bahasa istishab diartikan meminta ikut serta secara terus-menerus. Kemudian menurut istilah di sini menurut pendapat Imam Al-Syaukani berpendapat bahwasanya istishab adalah apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya berlaku pada masa yang akan datang. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya istishab adalah mengukuhkan atau menganggap tetap berlaku apa yang pernah ada. Kemudian di sini mengenai bentuk-bentuk dari istishab. Dilihat dari sifat atau dari keadaannya, bentuk-bentuk istishab ada dua, yaitu yang pertama adalah nafi. Di sini nafi yaitu dalam keadaan kosong atau tidak terdapat hukum di dalamnya. Keberadaan tidak ada hukum ini berlaku untuk masa seterusnya sampai ada dalil atau keadaan yang mengubahnya. Nah, di sini dicontohkan dengan puasa Syawal. Jadi, puasa Syawal itu pada masa lalu tidak dihukumi wajib, dan puasa Syawal ini sampai sekarang tidak dihukumi wajib karena belum ada dalil yang menghukumi bahwasanya puasa Syawal itu wajib. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah subut. Nah, di sini yaitu keadaan di mana pernah ada hukum di dalamnya. Maka hukum itu berlaku hingga masa kini sampai ada dalil atau keadaan yang mengubahnya. Di sini dicontohkan mengenai suami istri. Jadi seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Nah, kewajiban ini berlaku hingga seterusnya sampai ada dalil ataupun keadaan yang mengubahnya. Di sini keadaan atau dalil itu bisa berupa perceraian. Ketika sudah terjadi perceraian, maka hukum wajib menafkahi tersebut akan menjadi gugur. Nah, di sini merupakan contoh dari subut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang rukun istishab. Rukun istishab ada 7. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan akan berlakunya keadaan pada waktu yang lalu, baik dalam bentuk hukum syara maupun objek yang bermuatan hukum syara. Contohnya adalah keyakinan atas berlangsungnya pemilikan harta bagi seseorang ahli waris adalah disebabkan adanya pewarisan. Kemudian yang kedua adalah keraguan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang terjadi sebelumnya adalah karena waktunya sudah berubah. Jadi waktu yang berubah itu juga membuat sebuah keraguan. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Artinya terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan yang baru karena belum ada petunjuk untuk itu. Dan di sisi lain dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan yang memberlakukan hal-hal yang lama karena belum ada hal yang dapat mengubahnya. Kemudian yang keempat adalah keadaan yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang berbeda. Artinya yang meyakinkan itu terjadi pada masa lalu dan di masa sekarang, dan yang akan datang itu meragukan. Dari situ kita tahu bahwa ada waktu yang berbeda antara yang meyakinkan dan meragukan. Kemudian yang kelima adalah tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. Maksudnya apa? Maksudnya yang diragukan itu berlaku terhadap suatu keadaan yang juga diyakininya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului masa berlakunya hal yang meragukan. Artinya yang meyakinkan itu pasti terjadi pada masa yang lalu. Keraguan itu timbul setelahnya. Yang ketujuh adalah keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Artinya tidak
tersembunyi, artinya secara hakiki atau terjadi secara nyata. Yang selanjutnya adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan istishab. Dalam ilmu usul fikih, istishab dijadikan sebagai tempat beredarnya fatwa, artinya mengetahui hukum berdasarkan hukum yang telah ditetapkan selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Hal ini merupakan tradisi manusia dalam proses dan menetapkan hukum. Analoginya, jika ditemukan orang itu hidup, maka ditetapkan baginya hukum hidup sebelum ada tanda-tanda kematian, maka orang itu dapat dihukumi sebagai orang hidup. Dengan demikian, aspek keraguan dalam istihab itu selalu ada, dan keraguan tersebut selalu mengiringi keyakinan. Oleh karena itu, istihab sebagai salah satu metode istihad. Dalam istihadnya mempercayai beberapa kaidah untuk mempertimbangkannya. Antaranya adalah sebagai berikut. Kaidah yang pertama adalah mayat tutup yakini la yazulu bisakka. Artinya, apa yang ditetapkan oleh sesuatu yang meyakinkan maka tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-aslu baqa'u maka na'ala maka hatta yushbitu ma yughayyaruh. Artinya, asal sesuatu adalah ketetapan yang ada dan menurut keadaan semula, sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang mengubahnya. Kaidah yang ketiga adalah al-aslu fil asya'il imbahatu. Artinya, hukum asal sesuatu adalah boleh. Kemudian kaidah yang terakhir adalah al-aslu fil insanil baratu. Artinya, yang asal pada manusia itu adalah bebas. Baik, yang selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang kehujahan istishab. Sebenarnya istishab ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum, meskipun dalam beberapa bentuk istishab terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, Syekh Muhammad Abu Zahra pun menjelaskan mengenai perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kehujahan istishab ini. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa tiga bentuk istishab yang dijelaskan di awal tadi dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menjadikan istishab sifat sebagai landasan hukum. Yang pertama, ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah. Mereka berpendapat bahwa istishab sifat ini dapat dijadikan landasan hukum secara penuh, baik itu di dalam memunculkan hak yang baru ataupun mempertahankan hak yang telah ada. Contohnya orang hilang. Nah, orang hilang ini tetap dianggap hidup sampai terbukti bahwa ia telah meninggal. Jadi orang hilang ini tetap mendapatkan haknya sebagaimana orang yang hidup, yaitu mengenai harta dan juga ia berhak mendapatkan warisan dan wasiat. Yang selanjutnya yaitu ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berpendapat bahwasanya istishab sifat ini hanya berlaku untuk mempertahankan hak yang sudah ada, bukan untuk menimbulkan hak yang baru. Contohnya seperti kasus yang tadi, orang hilang. Walaupun orang hilang ini dianggap masih hidup dan masih menerima haknya sebagaimana orang yang hidup, akan tetap yaitu menerima warisan tadi, akan tetapi warisan ini tetap disimpan dan tidak dinyatakan haknya sampai terbukti bahwa ia masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang pembagian istishab dan pendapat ulama tentang kehujahan istishab. Yang pertama, pembagian istishab. Syekh Muhammad Abu Zahra dalam bukunya Ushul Fikih membagi istishab menjadi 4. Yang pertama, baru asliyah, yang kedua istishab syara atau akal, yang ketiga istishab hukum, dan yang terakhir istishab sifat. Yang pertama yaitu baru asliyah. Baru sendiri berarti bersih dan lepas. Dalam hal ini berarti bebas dari akibat hukum. Sedangkan kata asli sendiri berarti menurut asalnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baru asliyah itu bebas dari beban hukum menurut asalnya. Oleh karena itu, bagi baru asliyah berlaku kaidah al-aslu al-adamu, atau yang artinya pada asalnya hukum sesuatu itu tidak ada. Contohnya,
bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebelum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia benar-benar bersalah. Maka itu disebut dengan istilah praduga tidak bersalah. Yang kedua yaitu hukum syara atau akal. Maksudnya adanya hukum pada sesuatu itu ditetapkan berdasarkan akal atau syara. Contohnya kewajiban membayar hutang. Akan tetapi kewajiban itu berlaku apabila hutang itu belum dilunasi. Semua itu ditetapkan berdasarkan syara atau akal, dan semuanya akan berubah jika ada dalil yang mengubahnya. Yang ketiga yaitu istishab hukum. Artinya mengukuhkan pemberlakuan hukum itu boleh atau dilarang. Jadi hukum boleh itu tetap berlangsung apabila belum ada dalil yang mengharamkannya. Begitupun sebaliknya, hukum haram pada sesuatu itu tetap berlaku sebelum ada hukum yang membolehkannya. Contohnya dalam hal makanan, Allah membolehkan memakan binatang yang ada di alam ini kecuali binatang yang diharamkan oleh Allah. Yang terakhir yaitu istishab sifat, berarti mengukuhkan berlakunya sifat, di mana sifat ini berlaku pada ketentuan hukum sampai sifat ini mengalami perubahan yang menyebabkan berubahnya hukum. Contohnya pada sifat tanggung jawab untuk melunasi utang bagi seseorang yang berutang kepada seseorang, maka beban untuk membayar itu akan tetap ada sampai ia melunasinya atau orang yang diutangi